Apa rasanya jadi YouTuber pemula di tahun 2021 yang isi kontennya ngebahas buku di mana jelas-jelas minat baca buku di Indonesia itu sangat rendah, dan abis itu denger YouTuber-YouTuber legenda yang kontennya sangat berkualitas meninggalkan YouTube. Ya buat apa lagi gue ngonten? Gue juga pamit deh. Hai warga kreatif, buat kalian yang belum kenal, salam kenal dulu. Nama gue Agus Halim, dimana 2 hari sekali gue selalu upload video di YouTube dan semua yang berhubungan dengan industri kreatif. Kreatif negosiasi dengan klien, kreatif membaca buku, kreatif kripto, apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian yang berkenan, monggo di subscribe. Hari ini terinspirasikan dari kalian yang nanya ke gue, Kak, tolong dong komentar terhadap iklim perkontenan Indonesia, terutama YouTuber-YouTuber yang berkualitas melawan artis yang kerjanya cuma pamer-pamer doang. Sebelum gue komentar lebih jauh, gue mau memberitahukan intensi atau motif gue untuk membuat video ini. Gue harap video ini bisa menjadi sumber informasi ke kalian yang masih ingin mencoba berkarir di YouTube. Iklimnya seperti apa, sisi bisnisnya seperti apa, dan yang paling sensitif, apakah beneran dunia YouTube ini udah nggak bisa berkarya lagi karena sudah kedatangan artis-artis yang kerjanya cuma pamer-pamer doang. Disclaimer dulu, gue punya pengetahuan terhadap YouTuber-YouTuber yang pamer ini hanya sebatas berita. Jadi gue search what's going on di internet sebelum gue produksi ini, dan ini udah jam 11 malam guys. So mungkin aja apapun yang gue baca di internet nggak ada hubungan dengan motif sebenarnya mereka keluar dari YouTube. Gue mulai dengan yang namanya creator life cycle. Gue mau ngebahas secara makro dulu terhadap karir konten kreator ini dengan mengambil studi kasus konten kreator di Amerika Serikat. Kenapa gue mengambil studi kasus Amerika Serikat? Karena mereka itu kan paling mature, paling dewasa, paling solid lah. Karena jelasnya CPM-nya paling tinggi. Kenapa CPM di Amerika itu sangat tinggi? Bahkan bisa 1/10 dibanding Indonesia, karena brand-brand Amerika Serikat itu mempunyai daya spending ke advertising lebih kuat dibandingin brand-brand Indonesia. Jadi mereka saling ngebit-ngebit, ya akhirnya harganya jadi mahal. So, balik lagi ke creator life cycle. Life cycle pertama, dimana kita baru mulai. Biasanya orang di stage pertama ini 3-7 tahun. Dimana goal untuk konten kreator yang masih awal-awal ini adalah pokoknya cari audiens. Mereka main di semua platform, di TikTok, Instagram, YouTube, Twitter, you name it. Apapun yang platform yang memberikan discovery, mereka pasti main di sana. Karena mereka masih belum siapa-siapa kan. Jadi mereka butuh leverage, mereka punya personal branding ke semua platform. Dan biasanya di stage pertama ini, monetization-nya hanya lewat brand endorsement, AdSense, dan affiliate marketing. Habis itu lulus ke stage kedua. Mulai bosen dengan algoritma platform-platform yang mereka sudah tekuni. Karena selalu berubah kan. Akhirnya mereka coba bercabang ke bisnis lain. Dan cara monetisasinya bisa via membership, jualan kelas, jualan merchandise, bahkan sampai buka bisnis lain. Lalu ke step ketiga. Di Amerika Serikat bahkan sudah sampai yang namanya ownership ekonomi, di mana kreator tersebut bikin NFT, non-fungible tokens, buat komunitasnya itu bisa berpartisipasi untuk punya karya kreator tersebut. Contoh Logan Paul. Buat kalian yang nggak tahu NFT itu apa, bisa cus ke video gue yang ini. Berdasarkan observasi gue terhadap dunia perkontenan kreator di Amerika Serikat, pasti ada masa mereka tuh capek dengan algoritma. Karena selalu berubah-berubah terus kan, kayak keep up buat algoritma, ya kok PR banget ya. Dimana sebenarnya mereka itu masuk ke dunia YouTube itu untuk mendapat freedom. Mereka udah capek-capek kerja corporate, kerja 9 to 5, mereka mau sesuatu yang refreshing kan, pengen sesuatu yang gue nggak pengen ada bos, gue pengen ngelakuin apa yang gue mau. Loh kok di sini gue ketemu bos ya? Yaitu si algoritma. Apalagi yang sifatnya konten ini kan sangat diasosiasikan dengan kreativitas kan. Dimana kreativitas itu kan harusnya fun kan, menyenangkan kan. Tapi ya kok mendadak jadi nggak fun ya? Jadi menurut gue sangat wajar buat orang yang sudah berkecimpung di profesi ini sampai 3-7 tahun, bahkan sampai 10 tahun, capek, pasti sangat wajar. Mereka pasti berasa, gue udah ngapain lagi di sini? Udah saatnya gue move on dari platform ini. Ya karena kasarnya mereka udah lulus. Lalu move on ke narasi-narasi yang ada di artikel yang gue baca, bahwa iklim perkontenan di Indonesia itu lebih condong ke yang konten receh, lebih condong yang tidak berkualitas. Dan ini pun juga bukan fenomena Indonesia. Di Amerika Serikat pun juga terjadi hal yang sama. Salah satu gue punya aspirasi adalah menjadi video jurnalis, layaknya si Johnny Harris. Kalau kalian aware sama dia, kalian notice deh, semua videonya very well produced. Dan itu menurut gue baru storytelling yang berkualitas. Doi pun pernah coba ngomong ke orang-orang Google terhadap dia punya keresahan perbedaan algoritma dan CPM genrenya dia dan genrenya orang lain. I actually posed this exact question to the CEO of YouTube. There's no way we can keep doing this if we keep getting paid the cents on the dollar that you're paying all your other creators who are making stuff that
takes them no effort at all. And she gave some answer that basically said like, well, too bad. Like we don't have to change. Like we're making plenty of money. Like ya, kagak digubris. Poin gue cerita ini adalah konteks kualitas ini udah menjadi narasi di mana-mana, bahkan di Amerika Serikat. Dan menurut gue kalau misalnya Google bilang bakal ngelakuin sesuatu untuk memberikan insentif ke kreator-kreator yang berkualitas, menurut gue agak susah ya. Karena simpelnya ya, bagaimana caranya Google berasumsikan yang kualitas atau enggaknya? Mereka nanti jadi editorial dong. Dimana kalau misalnya mereka melakukan editorial, yang mereka punya anti-trust law bisa masalah. Dan balik lagi, Google itu udah raksasa. Dan konteksnya itu udah profit-oriented. Mereka punya kepentingan untuk satisfy mereka punya customer. Dimana direct customer-nya bukan adalah kreator, tapi adalah advertiser, pengiklan, brand. Yes, walaupun gue tahu ada beberapa yang bilang bahwa bro, YouTube sama Google peduli lagi sama kita. Bahkan orang-orang bisa support kita, bisa kasih stiker. Guys, itu mereka cuma mau bunuh Patreon. Realitanya adalah semua platform discovery ini udah kagak bisa diapa-apain. Lebih baik kita fokus ke step keduanya, konten kreator di Amerika Serikat. Lulus dari platform-platform tersebut, pindah ke platform lain yang bisa bikin mereka tidak ketergantungan dengan AdSense. Pertanyaan besarnya, mungkin nggak dikontekskan ke iklim Indonesia, dimana ngomong simpelnya kita punya penonton sudah terbiasa apapun yang gratis. Dan ngomong begonya kalau kita ambil indikator ekonomi paling generik, yaitu ada GDP, GDP-nya Amerika Serikat dan GDP-nya kita sangat beda jauh. Jadi berapa banyak penonton yang rela memberikan 15.000, 20.000, 30.000 ke kreator cuma-cuma hanya untuk nonton video mereka? Bro, berarti Google, YouTube itu jahat ya? Sejelek-jeleknya raksasa ini, dia tuh udah nge-solve problem yang paling mendasar. Dan bisnis modelnya tuh kena. Penonton kagak usah bayar, kreator kagak usah bayar. Yang bayar adalah si pengiklan, si brand. Lalu kalau misalnya ada orang yang mau ngiklan, ya bagi hasil sama kreator dengan yang menyediakan platform tersebut, which is Google atau YouTube. Kita ngambil 55% dan YouTube ngambil 45%. Ya doi berasa, ya gue kan yang kerjain sales ya bro. Lu kan cuma diem doang, lu cuma bikin konten doang. Ya gue ambil 45%, fair dong, sesimpel itu. Dan kalau misalkan kita bandingin YouTube dengan semua platform discovery lainnya, contoh Instagram, TikTok, dan teman-temannya, YouTube itu masih paling baik loh. Karena YouTube itu satu-satunya platform yang memberikan AdSense loh. Masih mau ngebayar kreatornya per CPM. Tapi itu ada hubungan sama platform lain itu terlalu short attention span-nya, jadi nggak bisa CPM, tapi itu bakal kejauhan ngomongannya, kita move on. So, dengan kesulitan, algoritma YouTube bisa berubah-berubah, belum brand iklannya juga naik turun. Ya, konten kreator di Indonesia per hari ini paling generik berharap ada endorsement. Bro, lu ngomong muter-muter, lu jangan bacot doang. Jadi apa solusinya buat konten receh ini? Kalau specifically ngomongin terhadap konten receh, menurut gue kagak ada solusinya. Karena at the end of the day, ini semua free market. Semua orang bisa menyampaikan opininya mereka. Kita ngambil studi kasus mungkin contoh TV. Kalau kalian yang udah lahir di tahun 80-an dan 90-an, pasti ingat dong bahwa dulu itu TV gue sih channel cuma ada 3 biji ya. Yang makin lama channelnya makin banyak kan. Dan abis itu bahkan ada channel dari luar masuk ke negara kita kan. Dan kalau misalnya ada niche yang dianggap banyak pasarnya, akhirnya mereka bikin TV channel sendiri. Contoh paling simple adalah National Geographic. So per hari ini gue nggak berasa ada solusi terhadap konten receh. Karena sekali lagi gimana caranya YouTube atau Google memberikan aksi editorial terhadap konten-konten yang dipublish. Tapi mungkin gue bisa komentar ini subjektif ke pandangan gue, opini gue tok. Memang sangat sayang konten kreator yang secara luar, secara impresinya gue sebenarnya tidak mempunyai kesulitan terhadap finansial, masih berkecimpung di konten receh, konten gak berkualitas. Tapi kalau misalnya kita pakai topi ini sebagai bisnis, bukan sebagai seniman, ya sah-sah aja kan, namanya juga bisnis. Kita cari profit semaksimum mungkin. Menurut gue yang paling disayangkan adalah YouTuber-YouTuber berkualitas ini stop, nggak mau lagi main di platform ini. Kenapa? Karena kalau ngomongin reach, ngomongin impression, ini bisnis model tuh paling tinggi, nggak ada yang lain gitu loh. Karena mereka membuat penonton-penonton itu bisa gratis, dan yang bayarin adalah siapapun yang mau ngiklan. Dan kalau YouTuber-YouTuber lagian ini pun akhirnya quit, ya orang-orang yang mempunyai aspirasi kayak mereka mau membuat konten yang lawan arus, gue takutnya mereka jadi ciut nih, jadi ya udahlah gue juga quit lah. Sekali lagi gue kagak ada konteks terhadap apa sebenarnya yang bikin mereka quit. Materi yang gue baca sebatas mereka itu kagak suka dengan iklim perkontenan Indonesia dan algoritma. Dimana menurut gue mereka tuh udah too big to fail. Mereka justru bisa jadi sumber inspirasi buat YouTuber-YouTuber pemula kayak gue. Oh ternyata gue kalau misalnya mau bikin konten di YouTube dan sukses dan mendapat penghasilan yang lumayan, kagak harus konten receh ya, kagak harus pamer baju gue berapa duit ya. Gue pribadi mengklasifikasikan YouTube ini sebagai entertainment. Dimana kalau misalnya kita zoom out, kita lihat industri entertainment secara generik, secara tradisional, emang yang punya karir panjang, yang punya longevity sampai 10-20 tahun,
ya yang ikutin arus juga kan. Contoh paling simple adalah band kesukaan gue, Maroon 5 atau nggak Coldplay. Itu dua gue suka banget. Tapi kalau dari album pertamanya dia sampai albumnya sekarang dia, kita lihat kan kayak mereka punya ciri khas di album pertamanya makin lama makin berkurang gitu. Masih ada beberapa gitu ciri khas yang kita beneran dulu kenapa kita suka sama Maroon 5 masih ada di album terakhirnya, tapi dikit gitu makin lama, cuma 5 lagu jadi 4 lagu, 3 lagu, 2 lagu, bahkan cuma 1 lagu akhirnya. Tapi mereka ngelakuin itu karena mereka butuh bertahan hidup di industri ini kan. Mereka butuh sell out untuk mendapatkan uang buat mereka masih tetap bisa bekerja di industri entertainment ini. Dan menurut gue ini sangat diaplikasikan oleh Pak Deddy Corbuzier. Gue kagak kenal beliau, gue nggak bilang beliau melakukan ini secara intensional. Jadi ini based on observasi gue aja. Kadang-kadang kontennya beliau terlihat memberikan panggung ke orang-orang yang tidak penting, yang tidak berkualitas. Tapi itu ada fungsinya, yaitu memberikan eksistensi. Baik lagi, kreator di zaman sekarang, di 2021 menurut gue udah kayak UMKM. Gue bahkan bilang kreator itu adalah UMKM 2.0. Gue udah ngebahas lebih detailnya di video ini. Apa hubungannya UMKM sama kreator? Karena menurut gue kreator itu juga butuh fast moving punya konten. Dan ada juga yang signature atau classic dia punya konten. Dua tipe SKU ini harus coexist untuk sustainability bisnis kreator tersebut. Bro, kenapa sih semuanya harus dijadiin bisnis? Balik lagi ke intensi gue membuat video ini. Gue ngebahas ini untuk orang-orang yang pengen berkarir di YouTube. Kalau misalkan ini cuma ladang idealismenya kalian yang buat fun-fun aja, dismiss semua omongan gue. Oke bro, terus jadi solusinya apa? Gue juga pengen masuk ke ranah edukasi. Gimana caranya gue bertarung sama artis-artis ini? Terus abis 7 tahun, gue lulus kemana? Udah terbukti kok apa yang di Amerika Serikat, di Indonesia masih belum siap. Itu kenapa gue menjadikan gue sebagai kelinci percobaan. Gue tuh studi kasus. Gue bukan siapa-siapa. Gue tidak mempunyai background akademis yang kuat. Dan gue mengambil niche yang sangat dikit addressable marketnya. Bahkan dibilang cuma 0,001%. Yaitu buku. Tapi kalau kalian lihat penghasilan gue sebagai YouTuber pemula, lumayan kan? Dan itu juga pun yang mencetuskan ide Linkit, lynk.id. Layaknya si Logan Paul, menurut gue semua kreator itu emang butuh website sendiri. Di mana dia bisa konsolidasi semua eksistensi dia di semua platform, lalu dia juga bisa langsung jualan ke dia punya fans atau komunitas. Gue sebagai YouTuber pemula, dengan adanya Linkit memudahkan gue untuk jual SKU gue lainnya untuk subsidi AdSense-nya gue. Gue ada Telegram newsletter gue ada jualan presets, gue ada kasih book notes di mana audiens bisa pay as you wish. Gue juga bisa bikin page untuk kalian yang pengen traktir gue kopi. Kenapa akhirnya ada Linkit, lynk.id? Karena menurut gue, kreator, atau terutama KMKM, kreator mikro, kecil, dan menengah, emang sangat susah untuk ngelawan algoritma YouTube. Jadi kita butuh revenue stream lainnya untuk beneran ini kita bisa anggap profesi. So, balik lagi, apakah beneran udah nggak bisa berkarya lagi karena artis-artis ini sudah masuk ke YouTube? Masih bisa banget, ini masih viable career path. Tapi yes, emang susah. Dan kalian harus nganggap ini sebuah profesi. Jadi kagak bisa tuh yang ngomongnya, do what you love. Tapi kalian harus bisa love what you do. Bro, konklusinya apa bro? Gua harap walaupun YouTuber-YouTuber legenda ini sudah meninggalkan kita di platform YouTube, jangan sampai mengecilkan hati kalian untuk berkarya yang ada dagingnya, yang sehat. Again, gue tahu yang definisi sehat dan definisi daging itu sangat subjektif, tapi gue harap warga kreatif yang nonton ini semua bisa membuat karya dengan intensi mengedukasi, bukan demi ajang eksistensi. Walaupun yes, gue tahu pasti kalian bilang, bro, edukasi mah susah bro. Yes, tapi itu serunya industri kreatif kan. Kalau kalian ngaku-ngaku kalian itu kreatif, ya bungkuslah ini sekreatif mungkin. Sampai akhirnya mass market pun nonton kalian punya karya. Ada argumen bukan masyarakatnya nggak mau nerima edukasi, tapi kitanya yang nggak bisa ngebungkus yang baik, yang gampang, yang ringan. Punchline-nya kayak gini guys, gue bahas buku aja bisa. Kenapa lu pada nggak bisa? Gue kagak tahu apakah algoritma YouTube akhirnya bisa ngebawa gue ke YouTuber legenda ini. Tapi kalau ada beberapa dari kalian yang nonton ini, think twice guys. Kayak coba pikir 2 kali deh. You guys are too big to fail. Diterusin aja juga buat sumber inspirasi buat kita untuk orang-orang yang punya idealismenya dan lawan algoritmanya sama-sama. Sambil ngebangun lu punya website dan bahkan mungkin NFTs. Gua harap video ini bisa memberikan pencerahan ke kalian yang ingin berkarya secara sehat. Kalau ada yang nonton ini dan berkecimpung di dunia edukasi, semangat guys. Gua tahu seberapa susahnya ngonten di dunia edukasi. Udah bikin materinya susah, abis upload terus dikatain lagi. Aset lu udah miliaran. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif.